Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali bermuajahah, bertadabbur, bertafakur, bermuzakarah dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih mengkaji terus ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai patokan, sebagai pedoman hidup kita. Hari ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait nasihat menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Islam sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan setiap muslim, sesama muslim untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Bahkan hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Asr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka kemudian hal itu disebut juga salah satu ciri orang-orang yang beriman, yang gemar saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Orang-orang yang beriman ketika mendapatkan nasihat, dia merasa senang, merasa bahagia karena dirinya diingatkan. Itu sama halnya seperti bahwa Allah tidak membiarkannya dalam kesesatan. Allah telah memberikan wasilah melalui lisan saudara-saudaranya sesama muslim untuk saling mengingatkan. Kita terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian ada saudara kita sama muslim yang mengingatkan, maka kita pun harusnya merasa senang. Orang-orang yang hatinya lurus, yang ikhlas, yang jujur pasti akan menerima nasihat dari siapapun, sekalipun dari seorang penjahat, sekalipun dari seorang yang memang tidak dipandang. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk terus saling nasihati dalam kebenaran, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang menjalankan kewajiban agama, mengajak orang untuk sholat 5 waktu, mengajak orang untuk melaksanakan saum puasa di bulan suci Ramadan, mengajak orang untuk membayar zakat, mengajak orang-orang kaya untuk pergi haji. Itu adalah hal-hal yang ma'ruf, yang baik, yang merupakan nasihat yang memang menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Ya, jangan dinasihatin sama orang kayak dirinya udah bener aja, pakai nasihatin gua mah gak usah dinasihatin, udah ngerti, udah paham. Iya ngerti, paham, tapi nggak diamalin. Ya, alangkah disayangkan kalau masih ada orang-orang yang ketika dinasihatin malah ngurutu, malah marah, malah kesinggung. Remen gua banget, mentang-mentang gua kagak sholat, lu sholat juga belum tentu benar, belum tentu diterima. Itu adalah sikap yang harus dihindari dari kita. Sebagai seorang muslim seharusnya senang, orang Islam itu senang dapat nasihat. Nah, ciri-ciri orang beriman kan tadi apa? Senang dinasihatin, juga senang dalam kesabaran, ya. Jadi nasihat di dalam kesabaran. Kalau kita dikasih musibah, dikasih kehilangan harta, mobil kita hilang, motor kita hilang, terus keluarga kita ada yang meninggal, kita harus memberikan motivasi kepada saudara kita agar bersabar. Nasihat menasihati dalam kesabaran, ya. Jelas tadi ayatnya dalam surat Al-Asr, ya. Ayat 3 yang berbunyi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yuk, dari sekarang kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran demi kebaikan kita bersama, agar hidup kita diberkahi Allah, agar hidup kita diridhai Allah. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senang, yang bahagia di dunia dan akhirat. Berkah hidup kita kalau saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau ada ngingetin kan kita jadi ingat. Jadi yang tadinya pengen bikin dosa jadi nggak jadi karena dapat nasihat dari saudara kita, dari teman kita. Yang tadinya pengen main judi nggak jadi karena dapat nasihat dari saudara kita. Pengen minum khamar, pengen minum miras nggak jadi. Pengen konsumsi narkoba nggak jadi. Pengen nyolong nggak jadi. Pengen nyopet nggak jadi.
Karena apa? Karena mendapat nasihat dari saudara-saudara kita. Itulah sedikit sedikit tafakur kita pada hari ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi kebaikan buat kita bersama, menjadi keberkahan buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.